Halo sobat semua, sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih Divine Masculine itu? Gampangnya, Divine Masculine adalah energi maskulin yang ada dalam diri kita semua, tanpa memandang gender. Ini bukan soal laki-laki atau perempuan, tapi tentang cara mengekspresikan sisi maskulin yang sehat dan positif. Berbeda dengan maskulinitas yang sering kita dengar, yang identik dengan kekuatan fisik dan dominasi. Divine Masculine lebih ke energi yang stabil, bertanggung jawab, tegas, dan penuh kasih sayang. Jadi, kamu bisa kuat tanpa harus keras, dan tegas tanpa menjadi kasar. Kebangkitan Divine Masculine membantu kita hidup lebih seimbang. Kita semua memiliki dua energi besar, maskulin dan feminin, yang perlu seimbang, agar kita bisa menjadi pribadi yang utuh. Ini bukan soal terlihat kuat, tetapi tentang mengarahkan energi kita dengan cara yang positif dan bermanfaat. Sekarang, mari kita bahas tanda-tanda kebangkitan Divine Masculine di diri kamu. Kalau mulai merasakan beberapa hal ini, bisa jadi energi maskulin yang sehat di dalam diri mulai terbangun. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, mulai lebih bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ada kesadaran bahwa hidup adalah tanggung jawab pribadi, bukan orang lain. Pernah nggak merasa kalau hidup yang dijalani itu benar-benar ada di tangan sendiri? Nggak lagi menyalahkan orang lain atau situasi atas apa yang terjadi, mulai mengambil kendali penuh atas hidup. Contoh simpelnya, mulai membangun kebiasaan sehat seperti rajin olahraga, tidur cukup, atau mengatur waktu lebih baik. Pokoknya, nggak merasa jadi korban keadaan lagi. Kalau ada masalah, nggak lari, tapi cari solusinya dan hadapi. Kedua, punya keberanian untuk menghadapi tantangan. Kebangkitan ini membuat lebih berani dalam menghadapi tantangan hidup. Kalau dulu mungkin lebih sering menghindar kalau ada masalah, sekarang lebih tenang menghadapi semuanya. Tantangan gak lagi bikin mundur, malah menambah semangat. Juga, gak ada rasa takut untuk keluar dari zona nyaman. Misalnya, jadi lebih berani mencoba hal-hal baru, atau ambil langkah yang dulu mungkin ditakutin. Itu bagian dari perjalanan. Justru, risiko membawa perkembangan. Ketiga, muncul kejelasan dalam tujuan hidup. Mulai tahu apa yang diinginkan dalam hidup. Kalau lagi mengalami kebangkitan Divine Masculine, akan mulai punya gambaran yang jelas tentang apa yang diinginkan dalam hidup. Baik itu dalam pekerjaan, hubungan, atau pengembangan diri, semuanya jadi lebih terarah. Nggak ada lagi waktu yang terbuang sia-sia buat hal-hal yang nggak penting. Punya tujuan yang jelas, dan nggak cuma bermimpi, tapi benar-benar ambil langkah konkret buat mencapainya. Jadi, lebih fokus dan produktif. Tanda keempat, semakin tenang dan dewasa dalam mengambil keputusan. Nggak ada lagi keputusan impulsif atau terburu-buru. Nah, ini salah satu tanda yang jelas, menjadi lebih sabar dan bijaksana dalam membuat keputusan. Kalau dulu mungkin sering banget ngambil keputusan buru-buru tanpa pikir panjang, sekarang lebih tenang. Setiap pilihan dipertimbangkan konsekuensinya, dan gak asal ambil keputusan. Bisa melihat gambaran besar dari sebuah situasi, jadi gak cuma fokus ke masalah kecil aja. Ada kemampuan buat memikirkan jangka panjang, dan gak cuma reaktif di momen itu aja. Yang kelima adalah merasa tanggung jawab untuk melindungi, tapi bukan mengontrol. Divine Masculine mengajarkan untuk jadi pelindung tanpa merasa harus mengontrol orang lain. Mulai merasakan tanggung jawab untuk melindungi orang-orang di sekitar, baik itu keluarga, teman, atau pasangan. Tapi bedanya, gak ada keinginan untuk mengontrol mereka. Kebebasan mereka untuk membuat pilihan sendiri dihargai. Kalau mereka butuh bantuan, hadir sebagai sosok pelindung yang bisa diandalkan, tanpa menjadi posesif atau dominan. Lebih fokus untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, tanpa merasa perlu mengatur hidup orang lain.
Tanda keenam adalah tumbuhnya rasa keadilan yang kuat. Mulai lebih peka terhadap ketidakadilan, baik dalam hal kecil maupun besar. Rasa keadilan yang kuat mulai tumbuh. Mungkin dulu cenderung cuek atau nggak terlalu peduli, tapi sekarang lebih sensitif. Baik dalam hal kecil seperti diskusi sehari-hari, atau dalam isu besar seperti ketidakadilan sosial. Ada dorongan kuat untuk membela apa yang benar. Juga, mulai menerapkan prinsip kejujuran dan integritas dalam setiap hal yang dilakukan. Ini bukan cuma soal teori, tapi benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanda ketujuh adalah lebih terkoneksi dengan alam. Ada keinginan untuk lebih terhubung dengan alam. Dan terakhir, mungkin mulai merasakan adanya dorongan untuk lebih dekat dengan alam. Misalnya, menikmati aktivitas outdoor seperti hiking, jalan-jalan di taman, atau sekadar duduk santai menikmati suasana alam terbuka. Alam memberikan rasa tenang dan kekuatan, seolah menemukan kembali keseimbangan di sana. Mungkin juga jadi lebih peduli terhadap lingkungan, dan ada keinginan untuk menjaga alam dan makhluk hidup lain. Nah, itulah beberapa tanda kalau sedang mengalami kebangkitan divine maskulin. Yang pasti, ini semua adalah proses untuk jadi versi terbaik dari diri sendiri. Jadi, kalau mulai merasakan hal-hal ini, artinya sedang bergerak ke arah yang positif. Dan ingat, kebangkitan ini gak terjadi dalam semalam. Ini perjalanan yang terus berkembang. Jadi, nikmatilah perjalanan ini. Mari kita bahas bagaimana kebangkitan divine maskulin mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Mungkin awalnya tidak terlalu terasa, tetapi seiring waktu, perubahan-perubahan kecil ini mulai terlihat dan dirasakan. Pertama, dalam hubungan dengan orang lain, kebangkitan ini membuatmu lebih terbuka dan jujur. Sekarang, kamu lebih nyaman berbicara dari hati, baik dengan pasangan, keluarga, teman, atau rekan kerja. Jika sebelumnya sering menahan diri karena takut dianggap lemah, kini kamu lebih mampu mengungkapkan perasaan tanpa takut disalahpahami. Kedua, dalam menghadapi konflik, kamu lebih mampu menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin. Alih-alih melawan atau menghindar, kamu lebih tenang dan mencari solusi yang adil, berusaha memahami sudut pandang orang lain, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang dewasa. Ketiga, kebangkitan divine maskulin membuatmu lebih terorganisir dalam pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Kini, kamu lebih disiplin, menikmati rutinitas yang mendukung pertumbuhan diri, dan lebih rajin membuat jadwal atau daftar tugas harian. Dengan memiliki prioritas yang jelas, hidup terasa lebih produktif dan bermakna, karena kamu tahu langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapainya. Secara keseluruhan, kebangkitan divine maskulin ini benar-benar mempengaruhi cara menjalani hidup, dari hubungan dengan orang lain, menghadapi konflik, hingga mengatur waktu dan pekerjaan. Semuanya terasa lebih tenang, terarah, dan produktif, serta membuatmu lebih nyaman dengan diri sendiri dan semakin paham apa yang penting dalam hidupmu. Setelah kita bahas soal kebangkitan divine maskulin, penting untuk diingat bahwa kebangkitan ini nggak berdiri sendiri. Divine maskulin hanya satu sisi dari dua energi besar dalam diri kita, di mana energi satunya adalah divine feminine. Dua energi ini saling melengkapi, dan gak bisa dipisahkan untuk mencapai keseimbangan hidup. Pertama, keseimbangan kedua energi. Kebangkitan divine maskulin bekerja bersama dengan divine feminine. Keduanya seperti yin dan yang. Jika salah satu terlalu mendominasi, hidup kita bisa jadi gak seimbang. Divine feminine mengarah pada kelembutan, intuisi, dan perasaan, sedangkan divine maskulin lebih fokus pada tindakan, tanggung jawab, dan kejelasan. Tanpa divine feminine, kamu bisa menjadi kaku dan terlalu fokus pada hasil. Sebaliknya, terlalu banyak energi feminin dapat membuatmu pasif dan bingung. Kenapa keduanya penting? Hidup seimbang memerlukan kedua energi ini untuk menghindari kaku atau pasif. Dalam kehidupan sehari-hari, keseimbangan sangat penting. Jika hanya fokus pada energi maskulin, kamu mungkin terjebak dalam target,
dan kehilangan kemampuan menghargai proses. Sebaliknya, terlalu bergantung pada energi feminin dapat membuatmu ragu dan kurang bertindak. Ketiga, bagaimana kedua energi ini bekerja sama? Ketika menghadapi masalah, Divine Masculine membantu bertindak tegas, sementara Divine Feminine memberi intuisi. Misalnya, saat dihadapkan pada keputusan penting, Divine Masculine mengambil langkah cepat, sedangkan Divine Feminine memberi pemahaman lebih dalam. Keduanya berjalan beriringan, memberikan keberanian dan mendengarkan intuisi yang membimbing keputusan. Keseimbangan ini menciptakan hidup yang terarah, penuh makna dan rasa. Intinya, Divine Masculine dan Divine Feminine itu bukan soal gender atau cewek versus cowok. Ini adalah dua energi yang sama-sama kita miliki, dan penting banget buat bikin keduanya bekerja sama dalam hidup kita. Kebangkitan Divine Masculine itu penting, tapi jangan lupa juga untuk menyelaraskannya dengan sisi femininnya. Dengan begitu, kamu bisa hidup lebih seimbang, harmonis, dan tumbuh jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi, selalu cari keseimbangan ya. Tak perlu terburu-buru, atau merasa harus sempurna dalam proses kebangkitan Divine Masculine ini. Kadang, kita merasa tertekan untuk berubah cepat, tapi yang penting adalah sabar sama diri sendiri dan prosesnya. Kalau merasa ada kemunduran, jangan berkecil hati. Setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah kesempatan untuk belajar. Yang paling penting, kamu terus berkembang dan berusaha jadi versi terbaik dari dirimu, sedikit demi sedikit. Intinya, kebangkitan Divine Masculine itu perjalanan yang gak ada garis finishnya. Ini tentang bagaimana kamu terus tumbuh dan belajar sepanjang hidup. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Nikmati prosesnya, dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Semua fase yang kamu lalui punya pelajaran masing-masing, dan itu yang bikin kamu tumbuh. Jadi, nikmati proses ini dan selalu percaya pada diri sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di topik lainnya. Jangan lupa, selalu seimbangkan energi Divine Masculine dan Divine Feminine kamu.